Halo semuanya, kali ini kita akan lanjut materi dasar pemrograman. Nah, untuk sesi kali ini kita akan fokus ke yang namanya analisa kasus. Oke, pelaksanaan instruksi itu kadangkala bergantung pada satu kondisi yang harus diperiksa dulu. Jadi berdasarkan kasusnya, ya. Dan kondisi ini biasanya berupa ekspresi boolean. Jadi seperti bertanya, apakah kondisi ini dipenuhi atau tidak? Bisa dimodelkan menjadi beberapa kondisi. Jadi misalkan, contoh, oh ketika saya ingin mendapatkan hadiah, maka saya harus memiliki nilai bagus. Artinya, jika saya punya nilai bagus, maka saya akan mendapatkan hadiah. Nilai bagus tersebut sebagai kondisi. Nah, kondisi ini juga bisa beberapa. Jadi contoh misalkan, untuk mendapatkan SIM, maka saya harus bisa menyetir dan saya cukup umur. Maka berarti kita bisa bilang, jika saya cukup umur dan bisa menyetir, maka saya akan mendapatkan SIM. Jadi harus dua kondisinya dipenuhi, baru dia akhirnya bisa mendapatkan SIM-nya. Nah, ini juga contoh yang lain, gitu ya. Jadi jika saya lulus dengan nilai A atau B, maka saya akan diberikan bonus uang saku. Kalau C, berarti tidak ada penambahan. Kalau nggak lulus, berarti maka akan dikurangi uang sakunya. Gitu ya. Nah, dalam Python, rangkaian aksi nanti akan diposisikan dengan indentasi yang lebih dalam. Oke, pertama mungkin kita akan fokus ke analisa satu kasus. Jadi, aksi di sini akan dilakukan jika kondisi dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi gimana? Ya sudah, berarti tidak dilakukan. Jadi di sini satu kasus saja. Jika saya naik kelas, maka saya akan diberikan HP baru. Kalau nggak naik gimana? Ya udah, berarti tidak mendapatkan HP baru. Dalam Python, sintaksnya akan menjadi seperti ini, if, kondisi, lalu aksi. Aksinya bisa banyak ya, tidak hanya sekedar dapat HP baru, bisa macam-macam juga, tergantung kebutuhan. Nah ini contoh, misalkan harga positif, gitu kan. Dibaca sebuah bilangan bulat, lalu pengen cek apakah itu positif atau tidak. Positif itu kan berarti lebih besar daripada nol, ya. Oke, kodenya seperti apa? Seperti ini. Terima input, A sama dengan in input. Lalu berikutnya, jika A lebih besar daripada nol, maka nilai A-nya kita bilang positif. Gimana kalau kasusnya banyak? Jadi pengecekannya banyak nih. Nah, caranya gimana? Caranya dia akan mulai dari yang paling atas. Sama seperti program sekuensial pada umumnya. Mulai cari dari paling atas, lalu berikutnya akan turun, turun, turun ke bawah. Ya. Contoh, kalau dilihat di sini, jika uang saya melebihi 10.000, maka saya akan beli nasi goreng. Tapi, kalau tidak dipenuhi, maka saya cek lagi. Sekarang 5.000 cukup nggak? Kalau 5.000 cukup, ya sudah, turun nih kualitasnya. Nasi sama tempe. Terus ternyata kurang dari 5.000, ya sudah berarti nasi putih aja, misalkan ya. Nasibnya seperti itu, gitu. Jadi salah satu aksi akan dilakukan jika salah satu kondisi terpenuhi. Kalau uang saya 20.000, ya sudah berarti dapat nasi goreng, selesai. Dia tidak akan berpikir untuk membeli nasi tempe dan nasi putih aja. Nah, kalau ternyata tidak ada satupun alternatif yang bisa dipenuhi, maka tidak akan melakukan aksi apapun, gitu ya. Nah, ini contoh sintaksnya. Jadi pakai if, untuk kondisi berikutnya kita menggunakan elif. Elif ini adalah kependekan dari else if. Jadi kalau dibaca di sini, if x lebih besar daripada 5, jika x lebih besar daripada 5, maka x-nya dikurangi 1. Selain daripada itu, kalau x-nya sama dengan 5, maka x-nya akan ditambahkan sebanyak 1. Ini ada salah ya, bukan x sama dengan 5, tapi sama dengan. Karena di sini kita ingin melakukan perbandingan ya. Ini ada typo. Perhatikan bahwa setiap if itu ada titik duanya ya. Jadi titik dua, lalu aksinya selalu indentasi lebih dalam. Oke, nah pengecekan kondisi itu selalu dimulai dari yang pertama, terus dia akan cek, kalau dipenuhi ya sudah, dia akan lakukan aksinya. Kalau tidak dipenuhi, dia akan cek ke bawahnya. Kalau ternyata semuanya tidak dipenuhi, maka program tidak melakukan aksi
apapun. Ini contoh analisa banyak kasus gitu ya. Misalkan ada sebuah, integer suhu air gitu kan dalam Celcius, lalu setelah itu kita pengen tahu itu wujud airnya seperti apa. Jadi di sini kita lihat inputnya T, lalu kalau T-nya lebih kecil daripada 0 berarti dibilang wujud beku, terus kalau dia 0 sampai 100 berarti wujud cair, dan kalau lebih besar daripada 100 berarti dia wujud uap. Perhatikan di sini kondisinya. Tadi kan dibilang beku itu lebih kecil daripada 0, gampang ya ngomongnya ya. Tapi kalau cair, cair itu kan sebenarnya 0 sampai 100 ya, di antara 0 sampai 100. Tapi kenapa di yang kedua ini kondisinya itu hanya T lebih kecil daripada 100? Karena pengecekannya selalu dimulai dari depan, dari paling atas. Jadi kalau misalkan nih, T-nya adalah negatif, dia akan masuk ke wujud beku secara otomatis dan dia tidak mempedulikan apa yang ada di bawahnya. Artinya, apapun yang masuk ke kondisi kedua, ya, untuk pengecekan kedua, itu selalu nilainya lebih besar sama dengan 0. Oh, sorry, lebih besar daripada 0. Karena di sini T-nya lebih kecil sama dengan 0. Gitu, ya. Jadi di sini, kalau if yang pertama bilang T lebih kecil sama dengan 0, maka kalau dia tidak memenuhi, pasti T-nya itu adalah yang sisanya, alias lebih besar daripada 0. Makanya di sini untuk kondisi kedua, kita cukup bilang T lebih kecil daripada 100, karena yang negatif sudah ditangani sebelumnya. Sama juga untuk yang lebih besar sama dengan 100, yaitu yang wujud uap. Oke, ada juga yang namanya aksi default. Jadi aksi ini akan dilakukan jika tidak ada satupun kondisi yang terpenuhi. Umumnya, aksi default ini merupakan aksi kosong. Jadi nggak ngelakuin apa-apa biasanya. Tapi, kalau mau disetting supaya dia melakukan sesuatu kalau tidak memenuhi kondisi apapun, kita bisa menggunakan else titik 2. Contoh seperti ini. Anggaplah kalau lebih besar daripada 0 berarti kita bilang positif. Selain daripada itu kita bilang negatif. Kita bisa menggunakan else titik 2. Jadi kayak bilang kalau nggak kepenuhi yang pertama, ya udah bilang negatif. Tapi kita juga bisa misalkan pakai elif seperti yang sebelumnya. Elif A lebih kecil daripada 0. Itu juga boleh. Sama aja. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan pemikiran logika kalian. Kalau kalian merasa kayaknya lebih enak elif, boleh. Mau else juga boleh. Toh hasilnya sama gitu ya. Jadi nggak wajib sebenarnya. Ini contoh nilai maksimum dari dua harga. Jadi misalkan di sini ada nilai A sama B, terus kita pengen tahu yang paling besar siapa. Tinggal dicek kan, apakah A lebih besar sama dengan B? Kalau iya, berarti kita bilang nilai maksnya A. Kalau enggak, berarti kita bilang nilai maksnya B. Contoh di sini menu makan siang ya. Jadi dia akan mencet menu, terus kalau misalkan menunya di luar daripada yang ada, dia akan bilang tulisan pesan salah. Lihat di sini. Jadi dia menerima masukan. Kalau nilai masukannya adalah 1 berarti bilang nasi goreng, 2 berarti mie goreng, 3 berarti soto ayam, 4 berarti gado-gado, dan sisanya berarti bilang, "Wuih, salah." Ya. Nah, ketika kita mulai masuk analisa kasus, maka kita juga harus sudah mulai bisa untuk tracking jalannya kode. Jadi contoh misalkan untuk seperti ini, X sama dengan 10, Y sama dengan minus 5. Lalu ditanya jika X min Y lebih besar daripada 10. X min Y, 10 kurang 5. Berarti 15 ya. 15 lebih besar daripada 10 nggak? Iya. Berarti X sama dengan X min 3. Berarti 10 kurang 3, yaitu 7. Ya. 7, maka kalau ditampilkan di sini X-nya adalah 7 dan Y-nya tidak berubah yaitu minus 5. Sekarang kita ganti. Sini. Bilang, kalau misalkan X-nya 3, Y-nya 10, apa yang terjadi? X-nya 3 ya. 3 kurang 10. X min Y kan di sini bilang. X min Y, 3 kurang 10 berarti minus 7. Lebih besar daripada 10 enggak? Enggak ya. Maka Y sama dengan Y plus 3. Berarti Y-nya yang tadi 10 jadi 13. Maka kalau ditampilkan akan muncul 3 dan 13.
Begitu. Contoh lain, misalnya seperti ini. Jika inputnya X-nya 2, Y-nya 10. 2 lebih kecil sama dengan 5 enggak? Iya ya, lebih kecil sama dengan, berarti kondisinya dipenuhi. Nah, karena di sini dia OR, berarti yang penting salah satu saja. Kita boleh cek yang kedua kalau mau, tapi karena yang pertama sudah memenuhi, yang kedua sebenarnya nggak perlu. Jadi X lebih kecil sama dengan 5, 2 lebih kecil sama dengan 5, iya. Berarti X sama dengan X min 3. 2 sama dengan 2 min 3. Berarti jadi min 1. Jadi ini X-nya min 1, Y-nya tetap 10. Sekarang contoh berikutnya. X-nya 7, Y-nya 10. 7 lebih kecil sama dengan 5 enggak? Enggak. Karena kondisi ini tidak memenuhi, dia perlu cek kondisi kedua. Y lebih kecil daripada 10, lebih kecil daripada 0 enggak? 10 lebih kecil daripada 0 enggak? Enggak. Karena dua-duanya tidak memenuhi, maka dia akan masuk else, yaitu Y sama dengan Y plus 3. Berarti X-nya 7, Y-nya 13. Gimana kalau ini OR-nya berubah jadi N? Kalau berubah jadi N, berarti harus dua-duanya dipenuhi, baru dia akan melakukan aksi. Oke? Dampaknya di mana? Dampaknya di studi kasus pertama, yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 10. X-nya kalau diisi 2, apakah dia lebih kecil daripada 5? Iya. Ya. Lalu N, anggaplah di sini kita ganti dengan N ya. Dan Y lebih kecil daripada 0. Y-nya berapa? 10. Berarti tidak memenuhi. Dia akan melakukan else, yaitu Y sama dengan Y plus 3. Jadi X-nya 2, Y-nya 13. Nah, di sini kalau misalkan berkalang ya. Jadi kalau misalkan ada percabangan dalam percabangan. Nah, jadi misalkan nih ya, kita coba kalau nilainya X-nya Y, X-nya 5, Y-nya 10. Gitu kan. Jadi X min Y, berarti 5 kurang 10, jadi min 5. Min 5 lebih kecil, besar daripada 10 enggak? Enggak ya, berarti masuk ke else. Terus Y-nya 10 tadi ya. Y lebih kecil daripada 0 enggak? Enggak, berarti masuk ke else. Berarti yang di print adalah X modulo Y. 5 modulo 10, yaitu 5. Berikutnya nih, yang kedua. X-nya 5, Y-nya min 10. Berarti 5 min min 10. Berarti 5 plus 10, yaitu 15. 15 lebih besar daripada 10 enggak? Iya. Nah, sekarang dia lihat lagi. Y-nya lebih besar daripada 0 enggak? Y-nya minus 10, ya kan? Minus 10 berarti dia tidak memenuhi. Dia akan keluar di else, yaitu X kali Y. 5 kali min 10, jadi min 50. Gitu. Dan seterusnya bisa juga dicoba sendiri untuk yang ketiga dan keempat. Oke. Nah, ketika kita membuat program, sebenarnya penting juga untuk melakukan yang namanya pengujian. Jadi untuk mengecek apakah program ini benar-benar jalan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Jadi pengujian ini proses untuk memastikan program berjalan sesuai dengan spesifikasi. Kalau untuk analisa kasus, berarti kita harus cek semua kemungkinan kombinasi nilai masukan. Dan itu akan menjadi yang disebut dengan test case. Nah, ini contoh ya, test case untuk program wujud air. Jadi dia akan mengecek kalau misalnya kita masukin T-nya 0, lebih kecil daripada 0, terus di antara 0 sampai 100, lebih besar daripada 100, dan sama dengan 100. Perhatikan di sini ya, bahwa kita mencobanya ada 5 buah kasus. Itu terkait dengan pengujian. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.